Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Taib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan sedikit kajian kita tentang nikmat keamanan dan hakikat kemerdekaan. Ketahuilah bahwa hakikat kemerdekaan yang pertama adalah apabila seorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah dia orang yang merdeka. Maka sungguh itulah orang yang merdeka. Makanya tujuan kita ya ikhwah adalah akhirat. Tujuan kita adalah surga. Tujuan orang-orang yang beriman itu apa? Surga dia. Surga itu tujuannya. Kita semuanya tujuannya adalah akhirat. Bagaimana tujuan kita adalah surga. Dari dalam surga itu nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini ya. Kemudian hakikat kemerdekaan adalah tatkala kita terbebas dari budak dunia. Terbebas dari apa? Budak dunia. Namanya merdeka kan? Kalau dia masih menjadi budak dunia, belum merdeka. Belum. Apa arti merdeka, Pak? Merdeka itu artinya kan apa? Terbebas dari penjajahan kan? Iya kan? Kalau dia masih dijajah berarti merdeka belum? Belum. Berarti kalau dia masih budak dunia, berarti dia masih terjajah. Belum merdeka dia. Makanya orang hakikat kemerdekaan itu adalah tatkala dia tidak lagi menjadi budak dunia. Kalau dia masih menjadi budak dunia, berarti belum merdeka dia. Masih dijajah. Apa bedanya budak dunia dengan budak dunia? Dia sibuk dengan urusan dunia terus. Waktunya, masanya, umurnya, usianya, tenaganya, hartanya dia habiskan untuk dunia. Itulah budak dunia namanya. Waktunya dia habiskan. Kita lihat. Waktu kita ini Bapak Ibu, mana lebih banyak dihabiskan untuk akhirat atau untuk dunia? Tuh. Berarti masih menjadi budak dunia. Kadang-kala ayo ikhwah, coba antum lihat, cek surat Al-Qasas ayat 77. Ini ayat menjadi renungan ini. Silakan semua nanti ya yang sempat dicek-cek, kalau enggak di rumah nanti. Surat Qasas ayat 77 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Coba perhatikan. Kata Allah, wabtaghi fima atakallah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan. Apa itu? Ad-darul akhirah. Negeri akhirat. Allah menyuruh kita untuk mencari apa? Karunia Allah. Negeri akhirat. Akhirat dulu Allah perintahkan. Lihat. Baru kalimat berikutnya, apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia, kebahagiaanmu di dunia. Allah perintahkan dulu wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Yang Allah perintahkan adalah negeri akhirat. Iya, lihat. Namun lihat kebanyakan manusia apa? Masih menjadi budak dunia. Cirinya gampang Bapak Ibu. Kalau dia masih menjadi budak dunia, apa? Waktunya dia banyak habiskan untuk dunia. Kesehatannya dia banyak habiskan untuk dunia. Umurnya dia habiskan untuk dunia. Hartanya dia habiskan untuk dunia. Ide, pikirannya dia habiskan untuk dunia. Ini masih menjadi budak dunia. Berarti dia belum merdeka di hadapan Allah. Baik, berikutnya
Hakikat kemerdekaan adalah kalau dia sudah terbebas dari hawa nafsunya. Kalau dia masih mengikuti hawa nafsunya, apalagi hawa nafsu yang jelek, berarti dia belum merdeka. Karena kata Allah, inna nafsa amarakum bisu. Sungguhnya nafsu ini condongnya kemana? Kepada perbuatan yang buruk. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, berikan rahmat oleh Allah. Nafsu yang buruk. Lihat nafsunya. Belum merdeka. Apalagi misalnya? Misalnya wanita misalnya. Kalau ada wanita yang masih dia buka jilbab, menampakkan auratnya, sungguhnya dia belum merdeka di hadapan Allah. Dia berarti masih terjajah, belum merdeka dia. Nah, kenapa? Karena Allah perintahkan wanita untuk tutup aurat, untuk pakai jilbab. Banyak dalil kasirun jiddan ya akhi. Dalil terkait dengan ini, baik minal Quran wa minal hadis wa minas sunnah. Contoh misalnya dalam surah Al-Ahzab itu ayat 59 terkait dengan jilbab. Kata Allah, ya ayuhan nabi, wahai para nabi. Bayangkan Pak, nabi aja disuruh, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi aja disuruh istri-istrinya. Ngapain? Lihat. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anakmu, wa nisa'il mu'minina, dan kepada kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin. Disuruh apa? Lihat. Nabi suruh nyampaikan kepada istrinya, Nabi suruh nyampaikan kepada anaknya, dan disuruh nyampaikan juga kepada wanita kaum muslimin. Apa yang disuruh? Yudnina alaihina min jalabihinna. Lihat itu. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kalimatnya ini perintah, Pak. Perintah. Kaidah usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Sehingga kalau ada wanita yang dia masih buka aurat, ada wanita yang dia tidak pakai jilbab, sudah merdeka belum dia? Belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Apalagi? Ayo ikhwah. Kalau ada orang yang masih berbuat dosa dan maksiat, sudahkah dia merdeka? Belum. Sungguhnya dia belum merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang berbuat maksiat, apalagi syirik, berbuat syirik, sungguhnya dia belum merdeka di hadapan Allah. Jangan gara-gara kita, Pak, dunia, tinggalkan akhirat. Jangan gara-gara kadang-kala kita ini mau merayakan kemenangan tapi melanggar syariat Allah. Iya kan? Iya. Betapa banyak orang-orang yang mengadakan, mensyukuri keamanan, kemerdekaan dengan cara apa? Bermaksiat kepada Allah. Dengan cara apa? Berbuat dosa. Dia belum merdeka di hadapan Allah. Ya mungkin dia merdeka di dunia ini. Iya kan? Tapi di hadapan Allah dia belum merdeka. Belum. Dia tadi kata Allah soal Qasas. Allah suruh cari negeri akhirat dulu diutamakan. Wala tansa, jangan lupakan. Berarti tujuannya apa? Akhirat. Memang Allah ciptakan kita kan untuk apa? Untuk akhirat kan? Iya. Dunia ini bukan kampung kita sungguhnya, bukan. Dunia ini adalah tempat apa? Iqab. Apa itu? Tempat ujian, hukuman. Kampung manusia sungguhnya itu akhirat. Surga. Makanya Nabi Adam alaihissalam, tatkala Allah SWT ciptakan, di mana Allah tempatkan? Di surga. Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia karena apa? Iya. Itu menjalani iqab, hukuman. Dunia ini bukan kamu sungguhnya, bukan. Panah dunia ini. Hancurnya ini nanti.
Lihat. Oleh karena itu ayol ikhwah, orang-orang yang sibuk dengan dunia, masih menjadi budak dunia, dia belum merdeka. Bagaimana caranya supaya dia merdeka? Dia harus terlepas dari budak dunia. Dia harus terlepas dari dosa dan maksiat. Dia harus menggunakan jilbab, menutup aurat, baru dia merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, belum. Dia harus terbebas dari hawa nafsu. Kalau enggak, belum. Nah, karena itu ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Coba mari sama renungkan. Orang kadang-kala ayol ikhwah yang dia pikirkan bagaimana caranya merdeka aman di dunia. Bagaimana, dan sedikit sekali orang yang memikirkan dia aman merdeka di akhirat. Baik, oleh karena itu ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Makanya ini, kalau ada orang-orang Pak, Ibu, yang masih berbuat kesyirikan, sudah merdeka belum dia? Belum. Baik syirik kecil maupun syirik besar, apalagi syirik besar. Kalau ada orang-orang yang misalnya hatinya ini masih dia suka riya, sudah merdeka belum? Belum. Dia belum merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang hatinya sering dengki, hasad, iri, suka menggibah, sudah merdeka belum dia di hadapan Allah? Belum. Ya. Kenapa? Dia karena masih terjajah oleh nafsu yang tidak baik. Belum bisa mengendalikan. Masih dijajah. Kalah dia. Kalah. Orang yang belum merdeka kan masih kalah berarti dia kan? Iya kan? Iya. Kalau sudah merdeka berarti kan dia sudah menang kan? Bisa melawan kan? Iya. Nggak bisa. Kadang-kala kita lemah. Kalah. Iya. Belum merdeka. Karena itu ayat ikhwah rahimani rahimakumullah. Silakan mengejar kemerdekaan dunia, silakan keamanan dunia, tapi jangan lupa yang lebih utama ayol ikhwah, bagaimana kita supaya merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita supaya bisa merdeka di akhirat, bagaimana kita supaya bisa merdeka di alam kubur, bagaimana kita supaya bisa merdeka di padang mahsyar, bagaimana kita supaya bisa merdeka di syirat, di kontoro, dan endingnya bagaimana Allah jauhkan kita dari neraka dan dimasukkan kita dalam surga. Itu tujuan, itu puncaknya. Bagaimana caranya? Ya beriman dengan perbaiki tauhid yang benar, beramal. Jangan kalah dengan hawa nafsu, jangan kalah dengan dunia, Pak. Namanya bisa jadi budak dunia. Budak itu belum merdeka. Masih budaknya dunia. Makanya Anda perhatikanlah. Namanya budak itu, Pak, dia disuruh-suruh majikannya kan mau dia. Habis masanya umurnya waktu itu siapa? Untuk ngabdi sama tuannya kan? Iya. Kalau masih jadi budak dunia habis waktunya. Lihat. Apa iya? Coba lihatlah Rasulullah, lihatlah para sahabat, lihatlah para tabi'in, lihatlah para ulama. Mana yang lebih banyak waktunya dihabiskan oleh mereka? Itu akhirat atau dunia? Lihat. Sementara kita gimana? Mana lebih banyak waktu kita habiskan? Untuk dunia kan untuk akhirat. Apakah kita sekarang sudah merdeka di hadapan Allah atau belum? Yang kita perlu perhatikan, renungkan, pikirkan, saya ini sudah merdeka belum di hadapan Allah? Jangan kita merdeka di hadapan manusia, tapi kita belum merdeka di hadapan Allah. Ini, sama-sama kita introspeksi diri. Bagaimana kita supaya merdeka di hadapan manusia, merdeka pula di hadapan Allah. Merdeka di dunia, dan merdeka di akhirat. Taib. Karena itu ayat ikhwah rahimani rahimakumullah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengisi kemerdekaan keamanan ini ayat ikhwah, jangan berbuat dosa dan maksiat. Makanya Pak, Ibu, manusia yang paling tidak beradab ini, yang paling tidak beradab adalah manusia yang Allah berikan banyak kenikmatan, tapi dia justru malah berbuat dosa dan maksiat. Ini manusia paling nggak beradab namanya ini. Ya kan? Iya. Siapa tadi yang memberikan nikmat? Allah. Allah yang memberikan nikmat. Sudah Allah memberikan nikmat, Allah perintahkan nggak mau, Allah larang sesuatu malah dikerjakan, malah dia berbuat dosa, berbuat maksiat.
Ini manusia yang nggak beradab namanya. Allah berikan keamanan. Dia isi keamanan itu dengan berbuat dosa dan maksiat. Dia isi dengan kegiatan yang melanggar syariat. Maka sungguh dia tidak beradab nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan keamanan, malah dia isi dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat. Makanya sungguh tidak beradab. Nah, demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang merdeka di dunia dan merdeka pula di akhirat. Demikian, wallahu taala a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini atau yang lain silakan tafadhalu. Naam. Ibu-ibunya juga boleh. Sedikit Ustaz. Naam, tafadhal. Ini yang ringan-ringan ini. Naam. Sholat berjamaah nih. Kadang kan itu sudah diingatkan imam. Stop rapat lurus adalah kesempurnaan sebagian dari kesempurnaan sholat. Ya, sholat ya. Tapi kan gini, terkadang di samping kita ini sudah diingatkan gitu, dia lebih maju gitu terkadang, sehingga terganggu kita perasaan kita karena samping kita kebetulan. Jadi berarti kan dengan adanya tadi kan sesuai dengan peringatan imam, tak sempurna lah berarti saat ini kan. Jadi itu siapa? Apakah kita ikutkah kita di sana? Berarti ikutlah kita di sana itu kan? Yang tidak sempurna apa kita ini? Nah, jadi kalau sudah tak sempurna itu berterima apa tidak kan gitu Ustaz? Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Ini yang ringan-ringan saja. Nah. Iya, yang biasa-biasa. Makanya yang pertama terkait dengan sholat berjamaah ini tentang sab. Maka ini yang pertama kewajiban imam. Karena imam itu dia pemimpin. Dia yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Tatkala ada imam, ada makmum, siapa pemimpinnya? Imam. Berarti kalau gitu imam itu yang berkewajiban untuk meluruskan, merapatkan saf. Makanya imam sebelum takbir dia katakan apa? Istau wa'tadilu. Lurus dan rapatkan. Atau sawu sufufakum fa in tasyata sufu min tamami shalah. Lurus dan rapatkan saf. Karena lurus dan rapatnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Ini tugas imam. Tugas siapa? Imam, karena dia pemimpinnya. Dia yang mengatur jamaahnya, makmumnya, tugas imam. Dia ingatkan. Rapat tak? Rapat. Kalau belum rapat, suruh rapatkan. Rapatkan. Sudah. Nah, kalau dia sudah ingatkan, tapi si makmum tetap kekeh dengan posisinya, maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kamu kepada Allah dengan semampunya. Ya kan? Kan nggak mungkin kita tarik-tarik, kemudian kita dia nggak sakit, tarik lagi, bisa jadi berantem antum. Ya kan? Makanya tugasnya semampunya. Sudah. Jelaskan kepada mereka. Dia rapat lurus, alhamdulillah. Kalau ndanya misalnya tetap dia kekeh, tidak mau rapat, tidak melurus, nanti ingatkan lagi. Gimana Ustaz? Iya, kalau dia nggak lurus, nggak rapat, ya kurang sempurna. Karena itu minta mamis sholat. Lurus dan rapatnya itu bagian dari kesempurnaan sholat. Makanya itu harus lurus. Bahkan ini sebenarnya seluruh masjid ini, seluruh imam sebelum sholat kan sering gitu kan. Kalau dia pun nggak mengucapkan pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia, rapatkan dan luruskan. Ya namanya rapat, lurus gimana? Maklum, kita semua sudah tahu, rapat lurus. Makmumnya yang Iya, kalau dia lurus sekarang udah mudah lah, ya kan? Iya. Kalau dia lurus sekarang sudah mudah. Karena apa? Sekarang sudah pakai apa? Sajadah. Tahu dia lurusnya, ya kan? Kalau rapatnya belum tentu kan? Iya. Makanya diingatkan. Tetap Pak. Sempurna? Ya tidak sempurna. Sudah begitu. Makanya gimana caranya? Ingatkan, nasihatin.
Ah, itu dia. Terutama sama orang-orang yang nggak paham atau kurang paham. Kalau dia masih kekeh ya sudah. Kita tidak bisa memberikan hidayah, Pak. Tugas kita hanya sekedar apa? Menyampaikan. Kata Allah, wa ma alaina ilal balagul mubin. Tidak adalah kewajiban bagi kami yakni para rasul kecuali sekedar apa? Menyampaikan. Ya kita menyampaikan. Mana bisa kita memberikan hidayah kan? Kadang-kala ada orang yang salah, dinasihatin sekali, terima dia, alhamdulillah. Kadang-kala ada orang yang salah, dinasihati, malah ngajak berantem dia. Kadang-kala ada orang yang salah, dinasihatin, akhirnya besok kita jadi ditikein. Masing-masing. Tidak apa-apa. Itu hal yang biasa itu. Jangankan kita, Pak, Nabi aja gitu kan. Ya kita sabar, tapi kita ingatkan. Dan kita ingatkan ini karena kita sayang sama mereka. Sayang sama mereka. Supaya apa? Supaya sempurna, supaya baik. Ah, itu dia. Jadi tugasnya begitu aja. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ustaz. Naam, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebetulan kan kami bekerja di sebuah perusahaan, Ustaz. Naam. Jadi di perusahaan itu ada dari gaji kami itu dipotong untuk iuran, namanya iuran untuk organisasi olahraga. Dipotong setiap bulan. Nah, ketika hari kemerdekaan, Ustaz, diadakan perayaan kemerdekaan dengan mengadakan perlombaan, Ustadz, dan menggunakan dana dari iuran tersebut, Ustadz. Hadiahnya dan segala penyelenggaraannya dibiayai dari uang iuran tersebut, Ustadz. Nah, apakah sikap kami yang sebaiknya, Ustadz? Apakah berhenti dari iuran tersebut, Ustadz, atau bagaimana, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, tentang kunut, Ustadz. Jadi ada kondisi di mana ketika imamnya tidak melakukan kunut, Ustadz, apakah dibolehkan dalam syariat kalau imamnya tidak kunut, makmumnya boleh kunut sendiri-sendiri, Ustadz? Dan apakah ada dalilnya atau ulama yang membolehkannya, Ustaz? Demikian, Ustaz Jadul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tadi, itu termasuk judi namanya. Judi. Orang yang urunan dari gaji dikumpul, kemudian jadi satu, kemudian dari gaji itu, dari iuran itu diambil sebagai hadiah. Ya kan? Itu namanya judi namanya. Judi. Bagaimana caranya? Maka harus keluar dari iuran tersebut. Kalau bisa. Harus keluar. Karena tidak ada itu manfaatnya. Yang dibolehkan itu hadiah. Hadiah. Sudah? Yang dibolehkan itu apa? Hadiah. Ya. Misalnya si A sama si B itu mengadakan perlombaan. Yang ngasih siapa? Si C. Misalnya satu ini lomba masak misalnya. Ini satu lomba masak. Yang ngasih hadiah pihak ketiga. Nah, itu hadiah namanya. Tapi kalau uangnya itu diambil dari peserta, kan namanya kan uang itu diambil dari peserta itu. Karena dari iuran mereka. Dari iuran mereka dikumpul, kemudian dikasih hadiah. Itu namanya judi. Nggak boleh ini. Haram ini. Ya. Gimana caranya? Ya keluar kalau bisa. Jangan ikut iuran itu. Nggak usah. Nggak usah ikut iuran itu. Ya. Nggak usah. Ini yang pertama. Ya, nggak usah diikutin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah engkau kepada Allah, kepada Rasul dan pada pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'atu lil makhluk fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada siapapun manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atul bil ma'ruf. Ketaatan itu hanya ada dalam perkara yang baik. Siapapun yang merintahkan, baik dia atasan, baik dia rekan sejawat, baik dia bawahan, baik siapapun, kalau dia melanggar syariat, jangan taat. Jangan taat. Jangan. Hatta orang tua menyuruh, na'am. Hatta orang tua yang menyuruh, nggak boleh taat. Kalau itu melanggar syariat. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua,
bagaimana kalau imam tidak kunut? Apakah boleh makmum kunut? Terkait kunut ini ada khilaf. Ya. Kalau dia imamnya kunut, makmumnya yang biasa tidak kunut, ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan, ya sudah, dia tetap ikut imam karena innama ju'ilal imam yutamma bi. Di antaranya ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya, kalau imam kunut, kemudian makmum tidak kunut, maka ikut kunut. Ada sebagian tidak boleh kunut. Sekarang tinggal ilmu yang sampai padanya. Sekarang kunut itu baginya apa? Kalau menurut dia kunut itu bid'ah, sebagaimana disebut dalam hadis, tatkala anaknya bertanya, ya ayah, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, apakah mereka kunut? Kata ayahnya, ya bunaya muhdas. Wahai anakku, kunut itu bid'ah, diada-adakan. Maka tidak boleh, walaupun imamnya kunut, dia sebagai makmum, dia nggak ikut kunut. Kalau dia meyakini ini. Ya. Dan kita condong kepada pendapat itu. Baik. Kemudian bagaimana kalau imamnya tidak kunut? Sementara makmumnya kunut. Ini namanya menyelisih imam. Kalau imamnya tidak kunut, dia begitu iktidal, sami Allahu liman hamidah, ya kan? Kemudian Rabbana wakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kan dia sujud kan? Sementara kalau makmum masih kunut, sudah dia akan ketinggalan jauh. Begitu makmumnya sudah sujud, bisa jadi makmumnya itu sudah selesai sujud, dia baru mulai sujud. Nah, ini tidak benar ini. Tidak benar. Maka bagaimana caranya? Maka caranya innama ju'ilal imam yutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Kalau imamnya tidak kunut, dia tetap kunut, ini akan jauh. Jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan. Coba aja, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Dia baca sampai habis, itu akan ketinggalan itu. Tinggalan. Nah, ya. Nah, jadi bagaimana? Nah, ini makanya kalau dia cari yang, kalau dia misalnya tidak kunut, ya cari usahakan yang imam tidak kunut. Kalau dia misalnya kunut, ya silakan cari sama imamnya yang kunut. Itu yang lebih aman baginya. Kalau dia meyakini itu, ya, walaupun terkait kunut ini ada khilaf, Imam Syafi'i sendiri mensahihkan, ya, karena terkait dengan hadis tentang kunut itu. Tapi ala kulli hal, kalau imamnya tidak kunut, makmumnya, maka sebaiknya tidak kunut. Kenapa? Innama ju'ilal imam yutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Naam, wallahu a'lam. Naam. Kalau misalnya imamnya memperlama berdirinya, menunggu sujud tadi untuk mengasih kesempatan makmumnya kunut, Ustaz. Iya. Nah, apakah yang seperti ini dibolehkan, Ustaz? Iya. Dia tidak mengikuti imam, namanya itu. Kalau dia meyakini kunut itu dia sunnah, bahkan sampai ada yang kalau dia nggak kunut, maka dia akan sujud sahwi, ya dia tetap akan kunut dia. Tetap akan kunut. Ya. Karena, tapi yang pertama, dia sudah menyisi imam. Sudah menyisi imam. Imam tidak kunut, dia kunut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia menganggap itu bahwasanya kunut itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, karena ada sebagian imam yang mensesuaikan hadis tentang kunut, maka dia harus kunut. Ya silakan dia kunut. Apakah soalnya batal? Enggak. Soalnya enggak batal. Ya, karena ini terkait kunut. Ya. Sama seperti kalau imamnya kunut, makmumnya tidak ikut. Kan dia tidak ikut imam juga berarti. Ya kan? Kalau dia misalnya, ini si imam kunut, si makmum ini meyakini kalau kunut itu apa? Muhdas. Diada-adakan. Boleh nggak kita melakukan sesuatu yang diada-adakan? Boleh nggak kita melakukan satu bid'ah? Yang kita yakini itu perbuatan bid'ah, boleh nggak kita amalkan? Tidak boleh. Kalau dia meyakini kunut subuh itu bid'ah, imamnya membaca kunut, dia sebagai makmum ikut enggak? Tidak. Loh, kalau gini si imam, iya, menyelisih dalam perkara yang tidak disarankan enggak apa-apa. Jadi sama seperti dia. Sekarang kalau imam makmumnya itu meyakini kunut subuh itu sunnah muakkadah bagi dia, maka silakan. Sama itu begini, Pak. Kadang-kadang tidak semuanya imam itu diikuti, enggak.
Yang diikuti itu idza kabbara fakabbir. Apabila imam bertakbir, kamu bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, kamu ruku. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, kamu sujud. Paham? Jadi ada memang yang imam yang wajib diikutin, ada yang tidak. Contoh misalnya, kalau imam misalnya angkat tangan gini, takbirnya Allahu Akbar setinggi begini. Udah. Makmum ikut tinggi gini juga tidak? Hah? Kenapa nggak ikut? Tapi innama ju'ilal liyutama bih. Dijadikan imam untuk diikutin? Tidak. Karena menurut kita, ilmu yang sampai sama kita, takbir itu sejajar bahu atau sejajar telinga. Maka kita amalkan. Begitu. Jadi kalau dia si makmum ini meyakini sunnah muakkadah, ya dia harus kerjakan. Ya, kerjakan. Saya akan. Tapi sebaliknya begitu juga. Kalau si makmum ini misalnya, kunut subuh itu bid'ah, walaupun imam itu kunut, ya dia nggak usah kunut. Nggak kunut. Ya, walaupun ini sekali lagi khilaf ya. Walaupun sebagian seperti Imam Ahmad, walaupun dia tetap ikut begitu ya. Sebagian tidak. Yang sebenarnya bid'ah nggak boleh dikerjakan. Mau dalam apa kondisi apapun itu, namanya bid'ah. Nggak boleh. Nah ya. Jadi oleh karena itu ayol ikhwah rahimani rahimakumullah, apakah dia boleh tetap dia kunut? Kalau imamnya tidak kunut, maka kembali kepada dia. Kembali kepada dia, ya. Kalau dia anggap dia sunnah muakkadah, ya dia kunut. Kalau dia anggap itu enggak sunnah muakkadah, ya dia tidak kunut. Ya kembali dia. Apakah misalnya kalau imamnya tidak kunut, kemudian dia kunut, kemudian dia batal? Enggak juga. Karena kunut itu tidak apa ya? Tidak rukun sholat yang harus dikerjakan. Nah demikian Allah alam. Dan tidak semua Pak ya. Sama itu kalau imam misalnya ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangannya dibuka gini. Si makmum wajib ikut nggak itu? Kenapa nggak ikut? Sama itu. Kan dia tidak mengikuti imam juga kan? Iya. Karena tidak ada syariatnya begitu. Maka itu dapat warning dari Rasulullah. Nah, ya. Jadi kadang-kala ada imam yang diikuti dan ada yang imam yang tidak diikutin. Ya kalau imamnya ketika rukuk misal, gerakan rukuknya salah misalnya. Iya kan? Apa perlu kita ikuti juga? Kan enggak kan? Enggak. Apabila sujudnya enggak benar, ya kita kan enggak ikut juga kan? Nah, jadi gerakannya itu yang diikuti itu takbirnya, rukuknya, sujudnya, salamnya. Itu yang diikuti itu. Gerakannya itu. Bukan yang lainnya. Nah, demikian wallahu taala a'lam. Silakan yang lain. Ibunya ada? Maaf ya. Sifat. Nah, demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan kita simpulkan bahwa nikmat keamanan salah satu yang besar adalah nikmat kemerdekaan ya, nikmat kemerdekaan baik mereka di dunia terlebih mereka di akhirat. Cara mensyukur nikmat keamanan atau kemerdekaan dengan cara apa? Meyakini Allah yang memberikan nikmat, kemudian diucapkan dengan lisan alhamdulillah, dilakukan dengan anggota badan dengan cara mentaati perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Dan hakikat kemerdekaan sungguhnya adalah kalau dia selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kemudian dia terbebas dari budak dunia, terbebas dari hawa nafsu, ya, terbebas dari berbuat dosa dan maksiat, terbebas dari kesyirikan, ya, menutup aurat, maka inilah orang-orang yang merdeka. Namun kalau dia masih menjadi budak dunia, masih menuruti hawa nafsu, masih berbuat kesyirikan, masih berbuat bid'ah, masih berbuat dosa dan maksiat, masih buka aurat, masih tidak mau tutup auratnya, melepaskan jilbabnya, sungguh dia belum merdeka karena dia masih terjajah oleh budak dunia dan yang semisal dengannya. Wallahu taala alam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.